We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat siang Gus Irwan, seorang... Selamat siang, selamat sore. Gus, ngobrol-ngobrol tentang santri ya. Apa arti Gus Irwan? Silakan. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwan Ahmad Akbar, biasa dipanggil Irwan. Sekarang tinggalnya di Jombang, di Tambak Beras, Pondok Bahrul Ulum. Terkait pertanyaan Pak Gus itu status sosial mungkin guys, kayak mirip dengan Raden bagi anak bangsawan. Cuman kalau kasus Gus ini adalah putra mahkota dari seorang kiai yang punya pesantren. Jadi khusus untuk anak laki-laki yang punya ayahnya punya pesantren besar atau kecil, ukuran apapun, biasanya si anak cowok ini dipanggil Gus. Jadi nggak ada maksud lain dari panggilan Gus. Begitu Pak. Anak pertama, anak kedua, ketiga, kalau laki semua Gus berarti. Gus, betul. Cuman kalau kasusnya di Madura Pak, berbeda. Kalau anak laki-laki yang belum menikah itu Gus. Cuman kalau yang sudah menikah panggilannya Ra. Biasanya begitu. Di Madura ini khusus. Madura. Nah, apakah apakah ada syarat untuk mempertahankan nama Gus itu? Pernah nggak ada kejadian terusir gitu misalnya? Ini tradisi terjadi di Cina gitu loh. Oh, begitu. Kalau kelakuannya moralnya tidak baik, dia diusir dari nama marganya dia. Atau diambil atau pindah dari keluarga lain pindah ke keluarga, masuk ke keluarga satu marga gitu. Apakah ada terjadi seperti begini di dalam sistem Gus? Iya. Karena saya belum pernah mengalami, jadi saya agak meraba-raba ya beberapa kejadian. Jadi kalau konteks pertama, Gus, apakah dia bisa dipertahankan menjadi Gus? Bisa. Sekalipun dia sudah tidak menjadi Gus, katakanlah sudah menjadi kiai, sekali berkiai, sudah punya pesantren sendiri, tapi dia berkehendak menginginkan dirinya untuk dipanggil Gus, bisa saja. Kasusnya banyak. Gus Dur, Gus Mus, Mustafa Bisri dari Rembang itu, terus Gus Chandra Malik ada dari Jakarta, ada lagi Gus Yusuf dari Magelang, itu juga salah satu penasehatnya Pak Jokowi di istana. Nah ini kalau guyonannya Gus Dur kenapa nggak mau dipanggil kiai ini ya, ini konteks mempertahankan dari sendiri, dari pribadi, karena kalau sampai dipanggil kiai ini pertanggungjawabannya lebih berat. Jadi cari aman, panggil Gus Hai. Begitu kalau guyonannya Gus Dur. Jadi biar nggak dianggap di masyarakat berat ininya tugas-tugasnya, biar Gus biar lebih nyeleneh, bisa lebih masuk ke lini masyarakat manapun. Begitu kalau dari konteks mempertahankan Gus
dari aspek pribadi. Kalau dari tadi konteksnya yang seperti di Cina, seperti Pak Sutoyo jelaskan, marga nih. Kok kayaknya saya nggak pernah lihat ada seorang Gus yang katakanlah dia membunuh, umpamanya ya, dia mempermalukan keluarganya. Panggilan Gus semena-mena hilang, nggak pernah saya. Malah justru wah Gus ini melakukan kejahatan ini, melakukan nakal ini, malah di expose malah begitu. Jadi malah hampir tidak pernah saya. Cuman kalau kasusnya seorang yang tidak Gus, dia bukan anak kiai, terus kebetulan dia menikahi putri kiai, ini ada Pak kasusnya Pak, dia dipanggil Gus begitu. Jadi Gus itu tidak cuman genetik darah, tapi juga bisa hubungan menantu, anak menantu, atau anak angkat juga ada yang kasusnya seperti itu. Begitu, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya cerai begitu masih membawa nama itu? Masih. Saya ada kenalan ya. Cerai, ada kasus dengan keluarganya. Di masyarakat masih membawai nama Gus. Ya mungkin karena ini ya, di masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, kalau lihat anaknya kiai kayak dulu lihat anaknya raja, Raden gitu. Jadi nggak bisa hilang. Begitu, Pak. Wow. Tapi untuk Gus Irwan sendiri, apakah ada beban, Gus Irwan? Baik, nggih. Selama saya dipanggil Gus, insya Allah saya nggak beban, Pak. Tapi kalau udah kiai itu baru. Jadi kalau selama saya mengumumkan ke halayak umum, saya Gus kok ojo diceluk kiai, jangan dipanggil kiai. Saya masih bisa nyeleneh kemana-mana, saya masih bisa masuk kemana-mana. Nah, kalau persoalan nanti orang sudah saya suruh manggil Gus kok nggak manggil Gus, manggil kiai, malah saya yang jadi beban. Jadi bebannya itu ketika perubahan dari Gus ke kiai atau ke syekh itu, waduh, itu berat sekali itu. Nah, apakah ada aturan-aturan moralitas yang tidak tertulis, misal, kon Gus, ojo ngono, ya, misalnya apa dari kecil pernah apa enggak dari ibu lah, atau dari pembantu, atau dari yang ngomong begitu. Apa kira-kira apa saja ya? Ya. Apakah ada aturan moralitas yang tidak tertulis? Jelas ada, Pak. Banyak sekali. Sangat banyak. Aturan salah satu contoh kalau kita mau gembul itu kumpul sama orang yang dalam tanda kutip santri, tidak pesantren atau bukan golongan pesantren, ini harus dijaga. Bahkan untuk makan, minum, tidur tidak boleh sampai kelihatan. Nah, ini mungkin karena pengaruh dari ada salah satu kajian di dalam pesantren, namanya kajian muru'ah, harga diri atau karisma gitu, Pak. Jadi benar ini itu dari aspek pembelajaran kajian kitab. Kalau dari aspek arkeologis, antropologis, mungkin ini ada pengaruh kerajaan mungkin. Dari dulu mungkin kerajaan, jadi seorang pangeran kerajaan, Gus dalam kasus ini kalau di pesantren, benar-benar harus menjaga, sangat menjaga. Tapi salah satu yang memberontak adalah saya, Pak Sutoyo. Saya berkali-kali kena semprot. Ya,
itu kenapa kalau saya kuliah kemana-mana saya nggak pernah mau dipanggil Gus atau ngetok Gus gitu. Biar apa? Biar soalnya kalau sampai tahu teman saya Gus atau ada orang tahu, jadi koyo udah apa ya? Jadi kayak menjaga jarak. Waduh, nggak enak gitu, Pak. Wow, sampai ada Iya. begitu ya. Nah, Iya. di dalam pernikahan Betul. ada enggak pemikiran yang kalau anak saya Gus berarti paling tidak juga menikah dengan keluarga kiai lain gitu. Ya. Oke. Nah ini kalau ini saya jawabannya ada dua konteks, Pak. Konteks pertama dari epistemologi ajaran Islam di Al-Quran. Jadi di Al-Quran sendiri ada konsep namanya satu kufu. Nah, satu kufu itu istilahnya satu derajat, ya, satu strata sosial. Ini ada, Pak, beneran ada. Cuman ini oleh masyarakat pesantren karena secara antropologis dipengaruhi oleh keadaan kerajaan, oleh keberadaan kerajaan. Jadi menurut saya ini ada misinterpretasi dalam memaknai kufu ini. Nah, karena ada misinterpretasi ini sehingga di masyarakat pesantren hampir se-Indonesia, terutama NU, minimal anak kiai, kalau anak kiai seenggaknya juga harus menikah dengan putri kiai. Itu nggak cuma cukup itu. Dari segi pesantren, kualitas pesantren, kuantitas santri juga menjadi pertimbangan, Pak. Itu yang menjadi apa ya? Menjadi keprihatinan saya. Cuman Anda pribadi okay, tapi kan. saya pribadi, ya. Gitu, Pak. Oke. Nah, ada enggak yang Gus tetapi tidak mau mengenyam pendidikan pesantren? Oke. Banyak ya saya teman yang putra-putra kiai punya pondok besar dan dia nggak mau, ya itu tadi, pengen meninggalkan dunia kepesantrenannya. Banyak. Salah satunya teman saya sekarang kerja jadi engineer di salah satu perusahaan Jepang di Bandung. Itu juga ini karena ya ini mungkin karena seperti yang satu spektrum pemikiran dengan saya, nggak betah lah dengan kegiatan, dengan formalitas yang sangat mengekang menurut saya. Begitu, Pak. Oke. Nah, untuk Gus Irwan sendiri kan katanya mengekang itu. Nah, kebebasan yang kira-kira dilonggarkan apa untuk Gus Irwan sendiri? Tadi itu ya Pak, efek dari ketika seseorang atau konco atau temen satu gumbulan kok sampai tahu Gus ini bisa sampai jaga jarak ini loh, yang nggak enak itu. Ya nggak tahu ini turun-temurun atau gimana, kalau dari dunia pesantren kok sampai begitu. Jadi nggak enak cara bertemanannya ya. Yang pingin saya ya ini ya dari ini merubah mindset masyarakat itu. Ya nek karo Gus umpamanya Gus ini gembul pengen ngobrol biasa, ya konteksnya kalau lagi biasa ya nggak usah melibatkan dunia kepesantrenan atau ngaji lah. Yang nggak bisa dilepaskan adalah ngawulo. Ya ini ya betul, tekad ngawulo dari masyarakat pesantren ke keluarga dalam Gus-Gus itu, begitu. Oke. Kalau dari kondisi ekonomi, apakah ada perbedaan, Gus Irwan, antara keluarga kiai dan keluarga biasa, umat biasa begitu? Apakah ada pengaruh? Terima kasih. Pertanyaan sangat menarik iki. Apakah ada perbedaan ekonomi? Biasanya begitu, jelas Pak. Biasanya keluarga pesantren
lebih lebih makmur dibandingkan dengan non keluarga pesantren, karena uniknya di kiai-kiai pesantren ini, Pak, dia sekalipun tidak punya pekerjaan formal, gaji jelas atau pokok, dia selalu mendapatkan kayak bantuan, amplop amplop dadakan, donatur itu dari tamu-tamu yang punya masalah atau hanya sekedar tamu yang ingin sowan. Istilahnya ngalap barokah itu. Ya ini mungkin lahan gambut bagi kiai. Ya ini sangat bisa digunakan ini kalau si kiainya ini punya pikiran-pikiran nyeleneh nakal, kayak mungkin kasusnya kayak Dimas Kanjeng mungkin Pak. Itu menggunakan, kalau istilahnya Bordu itu menggunakan modal simbolitasnya begitu. Jadi, "Woi, ayo ke sini ke saya. Nanti kalau bisa karena aku, kamu dapat ini. Wah, uangnya sangat banyak." Itu pun nanti juga berdampak ke pemilihan jodoh tadi tuh, Pak. Jadi di ekonomi pun nanti juga masuk pertimbangan. Karena ada satu kasus anak kiai dapat pejabat. Karena ya ini, kalau memang dia nggak dapat kiai, seenggaknya ada aspek lain seperti ekonomi itu tadi. Ya, begitu, Pak. Oke. Nah, Gus Irwan, saya mau tanya, apakah ada, ya memang faktor ekonomi mungkin lebih mapan, tetapi apakah ada yang kiai memang benar ekonominya sangat minim gitu? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Lah ini kalau menurut saya, kalau ada kiai punya pesantren kok dia ekonominya minim, ini menurut saya kiai tenanan. Banyak saya, Pak. Salah satu guru saya ada yang begitu, nggak terlalu mengejar aspek ekonomi, nggak terlalu mengejar santri harus ayo kowe mergo awakmu santriku kudu urun sakmene, enggak, banyak. Cuman kalau ada kiai yang seperti itu namanya dia ada salah satu konsep di ilmu tasawuf ini ya Pak, di sufi ini juga di Al-Quran dijelaskan. Ada salah satu konsep namanya ilmu waroi sama zuhud. Nah, istilahnya kalau ada kiai yang seperti itu ya disebut kiai warok atau kiai zuhud. Nah, gitu. Jadi benar-benar tidak mau sama uang ada, bahkan menabung ke bank pun nggak mau, karena ya itu tadi ada aspek riba atau apa gitu. Saking jaganya, karena sampai makanan sampai nggak jelas pun ini bisa membahayakan perut bagi dalam pandangan ini, dalam pandangan kiai-kiai waroi begitu. Oke. Nah, Gus, apa itu pesantren, Gus? Oke. Kalau dari penjelasan selama saya mondok itu nggak pernah ada pengurus atau kiai atau gus yang menjelaskan pesantren itu apa, tapi lebih condong ke sejarah pondok pesantren itu sendiri. Cuman kalau riset saya, pesantren itu dari asal kata santri. Santri itu cantrik, Jawanya cantrik. Pesantren itu kan pesantrian, tempat orang nyantri, tempat orang mencari ilmu, tempat orang menginap tidur dalam satu tempat untuk mencari ilmu, begitu. Nah, apakah sistem pesantren ini hanya di Indonesia atau di Arab sana juga ada sistem ini? Oke. Apakah ada di Arab? Karena pada dasarnya pondok pesantren itu kan kalau bahasa Inggrisnya Islamic boarding school, asrama atau sekolah yang menyediakan asrama untuk menginap bagi para
siswa atau para murid. Jelas banyak, Pak. Sangat banyak di Arab. Di Arab Saudi sendiri, saya tahu di tempatnya Sayyid Maliki di Mekah ada. Di Yaman, di Pondok Pesantren Darul Hikam, Al-Ahqaf, Hadramaut ada. Bahkan di Eropa, di Turki. Ya, Turki ini masuknya Eropa ya. Namanya lupa saya, ada asrama Turki kok. Banyak kok di Indonesia juga banyak asrama Turki yang menjadi cabang. Di Malaysia juga banyak. Ya, import pada intinya sebuah lembaga Islam yang menyediakan fasilitas tempat tidur menginap bagi para siswanya, bisa dikatakan ya pesantren gitu, Pak. Oke. Nah, siapa yang boleh tinggal di pesantren, Gus? Oke. Ini kalau berbicara terkait siapa boleh, ini pesantren karena sangat banyak, Pak. Model tipenya sangat banyak, jenisnya sangat banyak. Jadi nanti akan berbeda-beda. Katakanlah seperti kalau saya membagi pesantren itu ada 3, Pak. Pesantren syariat, pesantren tasawuf atau sufi, satunya pesantren sekolah. Jadi pesantren tapi ada formalnya. Nah, kalau khusus untuk yang 2 formalitas, pesantren formal dan pesantren yang murni tanpa formal, ini wajib beragama Islam, putra atau putri yang sudah siap atau sudah diizinkan oleh orang tuanya untuk mondok. Itu yang 2 pondok pesantren yang jenis 2 itu. Kalau yang pondok pesantren tasawuf ini karena kajiannya sudah berbeda, sangat jauh dengan pondok pesantren yang saya sebutkan barusan, karena kajiannya ini sudah topo broto, Pak. Jadi puasa, terus mengolah perasaan dan hati. Ini saya pernah melihat di Kebumen ada di pondok, di salah satu pondok di Somolango, bisa di Google kan. Ini ada orang Buddha, orang Buddha ini masuk ke situ, pingin tahu dan diizinkan oleh kiainya. Nah, kalau konteksnya ini namanya bukan kiai tapi mursyid nanti, atau pembimbing lah kalau bahasa Indonesianya begitu, Pak. Waktunya biasanya berapa lama untuk berbeda-beda. Biasanya kalau yang 2 pondok pesantren yang sebutkan saya tadi ini kan karena ada kurikulum pembelajaran, jadi basicnya ini nanti tatap muka, baca tulis, ini nanti ada tenggat waktu biasanya sampai 3 tahun minimal. Tapi kalau yang tasawuf, pondok tasawuf atau pondok yang mengolah rogo topo broto itu, dia tergantung dari mursyidnya ini, atau tergantung dari kekuatan kekuatan si santrinya ini. Jadi kalau memang kiainya menghendaki, katakanlah 2 minggu, ya 2 minggu. Terus nanti nyambung lagi, Pak. Nyambung. Jadi setiap ada masalah atau keinginan mood, masuk nyambung keluar, masuk begitu biasanya kalau pondok pesantren tasawuf. Oke. Siapa saja yang boleh membuat suatu pesantren? Pada dasarnya hanya kiai nih, Pak, yang kalau hukum tidak tertulisnya, karena saya di Nahdlatul Ulama di NU, ya
yang pantas bikin pesantren ya yang orang yang pernah mengenyam pendidikan pesantren dan minimal dia Gus ini kalau di tradisi pesantren. Cuman perkembangan sekarang banyak ternyata Pak pondok pesantren modern yang dia dibangun, didirikan founding fathernya oleh pengusaha. Salah satunya pondok pesantren Asalam Solo, Sukoharjo. Nah, itu justru malah yang mengelola yang bukan pemiliknya. Maksudnya yang mendirikan itu pengusaha tekstil kalau nggak salah. Mungkin bisa dicari lagi, saya lupa pengusaha apa. Terus ngerekrut orang-orang pesantren untuk suruh berkhidmah mengelola pesantrennya itu. Bisa dicari, monggo. Di Asalam Sukoharjo. Di Pondok Jogja juga ada. Di dekat kampus saya UIN, Sunan Kalijaga ada. Ekonom dia, sarjana ekonomi. Dia sama sekali nggak pernah mengenyam dan dia merekrut orang-orang pesantren untuk mengelola pesantren. Jadi begitu. Siapa saja bisa. Sekarang kan siapa saja bisa, tapi pada waktu itu atau zaman dulu berarti kan kiai, gus yang mengelola ya. Jadi seperti hanya keturunan kiai saja yang diizinkan. Yang saya mau tanyakan adalah pada waktu itu boleh nggak kalau misalnya umat biasa membuat suatu pesantren itu? Itu efeknya apa gitu loh? Pada waktu itu loh ya, kalau sekarang mungkin sudah terbuka dan sebagainya. Kalau dilihat dari sejarah awal mulanya kan katakanlah ditambak beras. Ditambak beras itu nanti kakek dari istri saya namanya kan Mbah Amanullah naik itu kan putra kiai juga, Mbah Abdurrahim naik, Mbah Hasbullah naik namanya Mbah Sekhah naik Mbah Said. Nah, nanti kalau di polke di pucuk yang pertama kali buat lama-lama juga bukan kiai, orang biasa tapi dia punya kecenderungan atau punya kelebihan dalam pengetahuan agama atau dalam pengetahuan yang menurut masyarakat dibutuhkan. Nah, nanti lama-lama berdirilah pesantren karena pada awal mulanya semua pesantren di Indonesia justru tidak didirikan oleh putra-putra kiai, oleh orang-orang yang tadi itu sering belajar sendiri, topo broto sendiri, terus pulang ke tempat masing-masing, ke rumah, ke desanya sendiri-sendiri, bikin kayak kajian kecil sama masyarakat, terus lama-lama sama masyarakatnya suruh bikin pondok. Begitu kalau sejarah awal mulanya pondok pesantren yang tradisi yang Nahdlatul Ulama yang NU itu, Pak. Begitu. Oke. Pedagang mungkin mereka. Betul. Oke. Wow. Sejak umur berapa seseorang boleh masuk ke pesantren, Gus? Oke. Seperti yang barusan yang saya jelasin, siapapun santri yang siap oleh orang tuanya dilepas ataupun diterima oleh si empunya pesantren ini. Jadi siapapun boleh. Cuman karena akhir-akhir ini banyak pondok pesantren yang punya pendidikan formal, biasanya dibatasi karena ini persyaratan ijazah itu nanti, Pak. Jadi kalau umpamanya pondok pesantren yang khusus PAUD, ya khusus PAUD. Kalau khusus untuk hafalan Al-Quran, ini biasanya terbuka oleh siapapun. Cuman kalau pondok pesantren yang tadi, yang formal, dibatasi sesuai dengan tingkat sekolahnya. Nah, kalau yang pondok pesantren tasawuf ini bebas. Siapapun boleh. Kecuali bayi. Ya, bayi kayaknya nggak ada. Saya nggak pernah nemu ada bayi usia di bawah 3 tahun mondok, saya nggak pernah tahu. Kecuali kalau yatim piatu mungkin.
Itu nanti jatuhnya bukan mondok itu, Pak. Kalau yatim piatu mungkin ya di ini ada nggak ya yatim piatu mondok? Saya nggak pernah tahu kalau ada pondok pesantren dari bayi yatim piatu, nggak pernah tahu. Biasanya udah berusia lebih dari 7 tahun, Pak, masuk ke ini pondok pesantrennya. Oke. Nah, Gus Irwan, kan ada hal-hal mungkin yang di luar dugaan ya. Ya. Yaitu mungkin pondok pesantrennya melakukan, ya kan seperti sekolah ya. Sekolah kan ada yang melakukan sesuatu yang tidak patut kepada muridnya. Nah, itu kalau pondok pesantren itu, kalau sekolah kan ada dinas pendidikan yang mengatur itu, yang memberi peringatan. Kalau pondok pesantren siapa? Atau lembaga apa? Oke. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Oke. Kalau pondok pesantren yang benar-benar murni tanpa ada lembaga pendidikan formalnya, Pak, dia otonom. Jadi kalau memang dia melanggar peraturan di masyarakat atau agama, biasanya nanti akan menjadi konsumsi sendiri begini, Pak. Tidak keluar, biasanya tidak mungkin keluar. Kecuali ada salah satu santri yang melaporkan ke polisi atau ke orang tua, nanti ada dua biasanya. Kalau nggak dari masyarakat dikucilkan pondok pesantrennya jadi semakin sepi, santrinya karena semakin sepi orang-orang nggak pada sowan, semakin orang-orang nggak pada sowan amplopnya semakin tipis, donaturnya nggak ada, begini kan. Ini kalau kiai-kiai yang nggak pakai ini, yang nggak menggunakan melibatkan pendidikan formal. Tapi kalau yang pendidikan formal, biasanya pondok pesantren ngikutnya ke Depak, Pak, Departemen Agama. Nah, di sini di Bahrul Ulum, contohnya di Tambak Beras Jombang ini, kalau ada bikin masalah pondok, ya pertama dari internal pondok, nanti dibawa ke yayasan, kalau masih belum selesai, dibawa ke pusat, ke Kandepak istilahnya. Oke. Nah, Gitu. Gus Irwan, kalau pesantren laki perempuan dipisah. Harus dipisah, Pak. Wajib. Satu pesantren hanya untuk laki, atau satu pesantren boleh laki dan perempuan? Satu pesantren biasanya banyak laki-laki atau perempuan bisa, cuman tempatnya yang dipisah, tidak boleh digabung. Bahkan untuk sekolah, tempat keluar masuk itu harus dipisah. Kecuali di Jogja, di Kerapiak, di pondok pesantren saya ini nggak tahu, mungkin karena sudah maju Jogja ya, jadi lanang wadon campur. Kalau jalan keluar sore-sore itu ruame lah laki-laki ya, putri itu. Jadi seneng santri kalau habis hafalan sinau pusing, sore-sore keluar ke angkringan, ini cuma nongkrong ngeliatin santriwati lewat. Sebatas itu tok, Pak. Itu kenapa di pondok pesantren ini agak menjadi catatan hitam bagi pondok pesantren, karena sangat ketat nih antara laki-laki dan perempuan. Mereka pinter cari celah untuk nyari ketemuan-ketemuan. Apalagi kalau sekarang sudah ada WA, sudah medsos semua, itu sangat memfasilitasi itu. Luar biasa. Kalau dulu masih saya belum ada kayak gitu, belum ada, paling mentok surat-suratan. Terus kalau ditanya saya pernah surat-suratan enggak? Belum pernah, Pak. Dulu belum pernah. Karena mulai pacaran ya udah masuk kuliah saya. Begitu. Saya ingat pada waktu saya di wihara itu ada tradisi Iya. kepala wiharanya itu membaca surat saya sebelum dikirim. Oh, Iya. saya mau nyambung itu, Pak. Mau nyambung. Nah, karena putra-putri dipisah, banyak kasus namanya Meryl, Pak. Meryl itu jadi suka, laki-laki sama laki-laki suka.
Oke. Banyak sekali, sangat Oke. banyak. Nggih. Oke. Jadi surat nyurat antar temen juga ada kasusnya di Solo. Saya dulu pernah disuratin sama cowok. Takut saya karena saya kan normal, Pak. Oke. Itu Ada. Nggih. kalau itu di Thailand banyak sekali. Maksudnya di negara Oh, Buddhis terjadi itu. oh, Cuma maksud saya pada waktu itu surat sebelum surat itu dikirim itu surat kita dibaca dulu gitu loh. oh, Ya, jadi mereka kita nggak punya privasi. oh. Iya. Enggak, Malah kalau di pesantren itu dihukumnya enggak tetap ini, Pak, face to face pakai antara pengurus dengan yang melanggar ini. Jadi enggak sampai di announce, kecuali kalau dia sudah berkali-kali, baru nanti di tengah lapangan suruh baca Quran terus pakai saya pelanggar ini, begitu biasanya. oke. Biasanya apa yang memotivasi seseorang masuk ke pesantren, Gus Irwan? Yang memotivasi banyak ini, Pak, tergantung subjektif ini, tergantung orangnya. Masing-masing santri akan berbeda kalau ditanya. Gus Irwan. Kalau saya ini agak-agak pribadi, nggak apa-apa, wis tak ceritain ke teman-teman. Karena saya ini punya ayah yang militer, nih, keras di rumah didikannya, jadi nggak betah di rumah. Pengennya mondok terus keluar dari rumah, jadi alibinya mondok. Sekalipun nanti kalau udah sampai pondok juga pengen balik ke rumah karena nggak betah saking ketatnya. Nah, kalau yang lain mungkin ada karena dipaksa orang tua juga ada, karena orang tuanya tadi itu katakanlah kiai punya anak, nah, biasanya Gus ya harusnya mondok, jadi untuk menyelamatkan wajah di masyarakat atau di keluarganya ya kayak gitu. Atau mungkin juga bisa karena pengen ada ngejar satu materi ilmu tertentu juga bisa begitu, macam-macam, Pak, subjektif. Kalau saya itu tadi. Oke. Apakah masuk pesantren berbayar, Gus? Oke. Maka masuk pesantren berbayar ya rata-rata berbayar, Pak, karena untuk kebutuhan santrinya itu sendiri kan. Jadi untuk makan sehari-hari, untuk listrik kalau sekarang ya itu biasanya beberapa pondok pesantren ini menerapkan. Di pondok pesantren di Jombang pun rata-rata juga menerapkan berbayar. Cuman kalau santri ini punya kelebihan, punya prestasi, atau punya kecenderungan dalam ilmu tertentu dan dia bisa mempertanggungjawabkan, bisa kita kasih beasiswa. Cuman apakah ada pesantren yang tidak tidak menarik Menggratiskan. biaya? Ya, ada. Ya, ada di salah satu Bogor pondok pesantren punya Habib, siapa lupa ada. Itu digratiskan full. Cuman rata-rata biasanya kalau pondok pesantren yang model begini, kayak si pesantrennya punya usaha UKM ya tertentu yang santrinya ikut mengelola begitu. Wow. Ini bagus sekali sebetulnya. Kalau kan harus mandiri ya paling tidak. Iya, betul. Jadi kayak di tempat saya juga mulai harus ini, santripreneur juga sudah harus mulai berjalan begitu, Pak. Jadi ada usaha ini ikut mengelola biar ya kalau keluar dia punya ilmu manajemen begitu. Apalagi kan kalau orang-orang pesantren ini kalau keluar cuman bisa ilmu agama, ketinggalan lama-lama ini. Ngisi-ngisi Islam. Bagus. Bayarnya biasanya berapa rata-rata? Tergantung ini, Pak, tergantung kebutuhan si santri ini. Kalau di sini 500, Pak. 500.000 per bulan. Per bulan. Per bulan di sini. Udah termasuk apa? Makan, minum, listrik, tidur semuanya.
Terus bawa laptop boleh, bawa HP boleh, cuman dibatasi ininya waktunya. Jadi nggak boleh bebas. Yang elektronik sangat dibatasi kalau di pesantren. Pelajaran bayar lagi. Kalau untuk pelajaran nggak Pak, kita nggak narik. Cuman kalau sekolah ini kan udah berbeda kan. Jadi kalau dia umpamanya sekolah masuk ke katakanlah di SMP Bahrul Ulum itu, dia udah sendiri nanti bayarnya. Jadi nggak include sama pondok. Cuman kalau dia menghendaki include, bisa. Nah, Biasanya 600 biasanya. 100.000 satu bulannya biasa sekolah. nah, beberapa minggu lalu waktu kita tidak jadi waktu internetnya tidak stabil, itu kan Gus Irwan setelah habis ngajar itu Betul. ngajar di pesantren ya. Iya, di tempat saya sendiri yang Nah, saya itu tinggalin. Ya. termasuk 500.000 itu. Iya, betul. Termasuk segitu. Yang saya ceritakan barusan yang di pondok pesantren yang saya ini Pak, yang saya tempati. Berarti Yang saya ajar, sorry. 500.000 itu udah termasuk pelajaran. Masuk. Oke. Nah, pelajarannya berapa jam setiap hari, Gus? Setiap hari, jadi jadwalnya kalau di sini itu dasar setiap hari kecuali hari Jumat, karena hari Jumat itu libur Pak. Di pondok pesantren sama sekolah sini liburnya Jumat. Terus kalau malam setelah Isya sampai jam 9:30 itu nanti kalau habis maghrib ngaji Quran sampai Isya sampai jam 7, nanti jam 7:30 itu ngaji sampai 9:30. Itu setiap hari kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat diganti, di sini ada istilahnya tibaan. Tibaan itu kayak sholawatan, baca-baca wirid gitu, Yasin tahlil begitu. Oke, berarti dari pagi itu mereka ada pelajaran juga ya? Siang juga ada Kalau pelajaran? pagi kan untuk sekolah mereka. Oh, sekolah formal. Iya, Oke. betul. Karena daring mereka pakai HP kan. Kita awasi daringnya. Tapi ya banyak dari mereka sih. Kalau udah selesai daring, HP miring. Apa wis. Oke. Apa aturan-aturan dasar di dalam pesantren, Gus? Saya ingat kalau di wihara itu ada aturan-aturan dari kitab suci, ada juga aturan tambahan dari wiharanya sendiri. Nah, kalau di pesantren bagaimana? Sama, Pak. Persis. Sama dengan vihara. Di nas itu Al-Quran dan hadis. Itu harus dipegang namanya aturan syariat. Molimo kalau di Jawa. Itu nggak boleh. Kalau sampai syariat dilewati, dilanggar. Nah, ini baru nanti bentuk hukumannya masing-masing pondok pesantren berbeda. Kalau di sini ya pertama umpamanya sampai mencuri itu biasanya di sini digundul Pak. Molimo itu apa saja, Gus? Maling, medok, mencuri, minum, main perempuan, membunuh. Sitoke apa ya? Lupa saya Pak satunya. Merampok apa ya? Ya pokoknya mencuri ya. Ya itu. Tadi itu kejahatan 5 itu. Lupa saya. Mau 5 itu. Oke. Terus kalau dari pondok pesantrennya sendiri yang menambahkan aturan syariat seperti nggak boleh ngerokok, nggak boleh bawa HP di luar jam yang ditentukan atau barang elektronik apapun, tidak boleh keluar pondok di jam yang dilarang keluar, biasanya jam 10 ke atas. Tidak boleh. Kalau dulu pondok pesantren saya di Solo itu tidak boleh makan minum sambil berdiri, Pak. Tidak boleh ngomong pakai bahasa selain Arab, Inggris. Itu banyak. Masing-masing pondok pesantren punya sendiri-sendiri. Cuman yang paling inti ya ini. Syariatnya jangan sampai ini mutlak ini. Kalau sampai syariat molimo tadi itu dilanggar, dikeluarkan biasanya.
dikeluarkan karena ya ini terlalu berat. Oke. Nah, untuk Gus Irwan sendiri, apa yang sudah didapatkan dari dunia pesantren ini, Gus? Menarik. Banyak, tentu saja banyak, Pak. Sangat banyak. Terutama dari pengetahuan ilmu keilmuan, dari agama, dari tadi itu santripreneur itu kan saya juga belajarnya jadi pondok pesantren, mengelola manajemen organisasi. Cuman yang bagi saya yang paling berkesan atau yang paling sangat tidak bisa dilupakan dari pondok pesantren ini, dilatih unggah-ungguh, Pak. Jadi tindak tanduk akhlaknya ini sangat dijaga di sini. Jadi bahkan ngomong itu tidak boleh, volumenya itu tidak boleh melebihi dari kiainya. Untuk berjalan di depan kiai tidak boleh menggunakan kaki biasa, jalan biasa gitu, Pak. Jadi harus ngerunduk begitu. Jadi benar-benar ngelatih menjaga sikap di depan orang, ngomong nih wong ya, ini benar-benar dilatih ini. Gus, pengalaman saya sewaktu saya di Thailand itu ada satu wihara yang awalnya kecil, Gus. Awalnya kecil, lama-lama besar. Pengikutnya semakin lama semakin besar. Lalu akhirnya jebol bikin mazhab lain. Nah, apakah ada pesantren yang dulunya kecil lalu jebol bikin mazhab lain? Sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Oke, sangat banyak. Di Indonesia sangat banyak itu. Sangat banyak, cuman mungkin tidak seprinsipil ini ya. Di kasusnya Thailand mungkin saya nggak tahu. Kalau jadi bentuk ikhtilaf lah, perbedaan di pesantren itu sendiri tidak sampai kayak umpamanya prinsipil madhabnya ini tidak boleh sholat, ini boleh sholat, nggak sampai segitu. Tetap dalam satu spektrum syariat, cuman perbedaan madhab ini sendiri bersifat apa ya? Furu'i kalau di istilah pesantren. Saya sulit nggak, furu'i itu apa ya kalau di istilah umum ya? Apa ya? Sulit membahasakannya. Jadi misal gini, furu'i ini kayak gini kasusnya, Pak. Si kiai ini punya pandangan kalau sholat subuh ini wajib kunut. Nanti ada santri ini yang karena dia punya pemikiran sendiri, boleh sholat subuh tidak kunut. Jadi hal-hal remeh-remeh begitulah. Madhab-madhab begitu. Ya, yang remeh-remeh ini yang dijadikan utama jadinya. Cuman kalau madhab yang lebih berwarna sekarang ya, Pak. Kalau di pesantren ini lebih ke politik sekarang, Pak. Madhab-madhab, apalagi kemarin ini pemilihan presiden itu Pak Prabowo sama Pak Jokowi, waduh sangat kerasa itu madhab-madhabnya itu. Pondok pesantren 212, pondok pesantren yang enggak 212 itu sangat ini. Kalau menurut Gus Irwan sendiri, kalau menurut saya pribadi kasihan Islam. Kalau kalau menurut Gus Irwan sendiri melihat bukan fenomena ini sebetulnya hal yang biasa, tetapi dijadikan luar biasa. Menurut Gus Irwan sendiri kejadian ini bagaimana, Gus? Kejadian ini gimana? Yang mana, Pak? 212 dan non 212 dan sebagainya. Nah, bagaimana saya melihat begitu ya? Ya tadi itu, Pak, saya sama teman-teman saya membentuk salah satu di medsos itu juga
di tulisan-tulisan juga saya sering ini ya, inilah promote Islam rahmatan lil alamin. Jadi karena kenapa sih orang-orang Indonesia sekarang suka, yang terutama yang Islam perkotaan urban ini suka sama model-model Islam marah daripada ramah ini, bisa dijelaskan sebenarnya Pak dari aspek akademis. Kalau menurut saya kenapa begitu? Karena orang-orang urban ini setiap hari mereka bertabrakan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi mungkin. Jadi kalau kasusnya seperti apa namanya, ada lubang mungkin di hati mereka, ada lubang, ada kayak apa ya, butuh label untuk eksistensif dalam piety, dalam kesalihan gitu. Jadi ya ini dampaknya mereka ikut gerakan-gerakan model begini. Ini rata-rata urban Pak, perkotaan. Selain itu juga orang-orang urban ini diisi oleh orang-orang eksakta, orang-orang eksakta, orang-orang eksakta itu ya orang-orang bukan humaniora. Kalau di kuliahan, makanya di kampus-kampus di Jogja, kayak misal UGM, UNY, justru yang mendominasi ini organisasi Islam-Islam yang model-model ke kanan-kananan lah. Kalau yang UIN, yang Islam, kampus-kampus negeri Islam malah nggak sebegitunya amat gitu. Jadi unik nggih. Kenapa mereka begitu ya? Karena ya mereka butuh wadah aja untuk eksistensi gitu aja. Kalau menurut saya begitu. Tolong diulangi yang butuh eksistensi, Gus. Nggih. Ini kalau tak jelasin luas nih, Mbak. Ini juga penelitian saya. Ngeten. Jadi kalau tak gambarkan nggih, Islam itu, masyarakat Islam itu kota. Terus di tengah-tengah itu ada arena-arena bundar. Nah, ini arena-arena ini yang sudah berhasil merebut publisitas. Nah, ada satu kelompok Islam yang mereka tidak bisa merebut arena dalam peperangan ini, peperangan apa namanya, arena tadi itu. Lah mereka akhirnya membentuk tembok virtual itu loh Pak, menjual kebohongan, menjual ayat untuk menarik simpatisan, menarik pengikut. Untuk apa ya? Ini untuk bersaing ini aja, bersaing dengan arena-arena yang sudah mapan itu. Jadi sebenarnya mereka pihak yang kalah, yang berusaha bangkit eksistensif biar diakui begitu. Nah, itu kenapa nggih. Ya, silakan. Nggih. Itu kenapa kalau apa namanya, saya agak keberatan umpamanya ada FPI dibubarkan. Justru kalau dibubarkan kemana-mana Pak, nggih. Kontrolnya sulit. Jadi biarkan aja mereka diwadain, cuman dikontrol aja. Jadi biar jelas labelnya mereka. Nah, kalau enggak ini kayak Sarkem dibubarkan kemana-mana nanti ininya. Oh iya, saya ingat pada waktu Gus Dur turun, Bu Alisa ngomong bahwa santri-santri dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah siap untuk masuk ke Jakarta. Apakah benar, Bu? Saya nggak pernah, karena saya masih kecil nih Pak, saya jadi nggak terlalu paham. Oke. Kalau ceritanya ayah saya, memang di Jawa Timur sudah ada pasukan yang dibentuk sama Gus. Saya lupa Gus siapa ya. Jadi namanya pasukan berani mati Gus Dur. Membela ini Gus Dur karena
semena-mena di istana ini. Jadi hampir 200.000 Pak ininya Pak di Jawa Timur. Cuman konon sama Gus Dur kan diberhentikan, nggak usah lah. Itu kenapa Gus Dur tampil di TV di istana pakai celana pendek biar dingin semua katanya gitu kan. Ben nggak dong ngamuk. Gitu. Oke. Cuman kalau persisnya seperti apa faktanya di lapangan saya nggak tahu. Tapi apakah memang segitu banyaknya, Gus? Populasi Ejer, Pak. santri Iya. di Jawa Iya. Timur, Jawa Tengah itu? Iya. Santri yang simpatisan Gus Dur sangat banyak di Jawa Timur. Luar biasa banyaknya. Tapi karena silent major ini jadi ya nggak terlalu kelihatan. Cuman kalau sudah terusik ada satu tokoh yang sampai disakiti. Kalau sampai mereka bergerak, ini benar-benar udah mewepet, udah benar-benar turun gunung ini ya, udah gawat biasanya. Banyak benar Pak. Faktanya sangat banyak di Jawa Timur. Oke. Itu kenapa? Karena banyak santri-santri yang sudah simpatisan Gus Dur tadi itu akhirnya kayak pemahaman Islam kanan mulai menggunakan kode-kode ini santri-santri Jawa Timur, pesantren, jadi kiai dipanggil Gus, namanya juga pondok pesantren, sholatnya mulai begini. Jadi untuk menarik masyarakat. Terus kalau sudah masuk dijelasin ternyata konsep negara Islam begini, syariat, khilafah. Ini sudah mulai banyak Pak. Jadi menggunakan kode-kode kayak Sunan Kalijogo, menggunakan kode-kode Jawa ini untuk menarik simpatisan. Banyak sekali saya punya teman HTI yang kayak gitu. Salah satu teman saya, sahabat malah di Jogja, karena dibubarkan HTI, ini di Gunung Kidul ini bikin pertemuan aswaja. Aswaja kan ini kan cuman istilahnya NU. Ini dipakai sama mereka ya buat bikin bingung sama masyarakat. Loh, kok NU sekarang jadi khilafah kayak gitu. Waduh. Luar biasa mereka. Jadi menggunakan ilmunya Wali Songo. Jadi kalau Wali Songo dakwahnya pakai tembang, mereka dakwahnya pakai ya ini kode-kodenya orang-orang desa. Wah, ini medeni ini kena dibubarkan. Ya wis harus perang wacana akhirnya Pak. Cuman akhirnya ya karena cenderungnya orang-orang desa tidak seperti orang urban, tidak seperti perkotaan ya. Ngapain sih macul di sawah bojone enak-enak melu-melu ngono kayak begitu, akhirnya mentok begitu orang-orang desa. Banyak soalnya saya orang teman-teman Gunung Kidul yang begitu. Oke, Gus. Boleh nggak kita keluar dari pesantren sebelum waktunya misalnya? Oke. Boleh Pak, boleh. Boleh asalkan alasannya jelas, terus diizinkan sama pengasuh atau kiainya, terus sama orang tuanya juga diketahui. Jadi harus 3 itu. Jadi kalau seumpamanya salah satu dari 3 itu nggak ada, nggak bisa. Biasanya nggak bisa. Banyak kok yang merotoli kalau pondok pesantren karena ketat. Nggak kuat. Oke. Nggak bisa disalahkan juga. Pengalaman paling menarik selama hidup di pesantren, pengalaman apa Gus Irwan? Silakan. Nah, pondok pesantren ini kan banyak nih Pak. Santrinya berbagai orang, berbagai daerah dari seluruh penjuru negeri ya. Ya, kita belajar ini kayak pesantren itu kayak Indonesia kecil. Jadi belajar ngedepi wong sing gak lingkungannya kita, nggak cuman dunianya kita. Banyak dari Madura mau kayak begini keras, dari ini Bandung halus-halus itu. Jadi dari segi friendship nih, pertemanan sangat membekas sampai sekarang. Makanya saya teman-teman pesantren sampai sekarang nggak pernah
putus kontak. Selalu kontak kalau ada ini ngabarin. Karena asik cerita nostalgia zaman pesantren dulu dhisik kita iki dolan manjat pager. Wis macam-macam kenakalan-kenakalan begitu. Ini kan seperti asrama di angkatan TNI, angkatan laut atau darat atau AKP. Betul. Enggih, Pak. Enggih. Akpol ini sama-sama ceritanya. Oh, begitu nggih. Iya. Sama-sama. Kita di wihara juga ceritanya yang hal-hal seperti begitu. Iya. Loh, Gus Dur itu nakal loh dulu pas mondok, Pak. Tahu ceritanya yang Gus Dur nyolong ikannya, Pak? Kiainya dulu di Magelang itu Gus Dur itu ceritanya dulu sama lah kebetulan kakek istri saya satu teman itu diceritain itu. Nyolong ikannya. Nyolong ikan Kiai ini ya Allah, nuwakal ternyata Gus Dur ini masih santri dulu. Thank you Gus Irwan atas waktunya. Oke Pak Sutoyo, terima kasih. Great knowledge juga. Ini membuka wawasan kita paling tidak saya tentang pesantren. Iya. Santri, keluarga kiai. Betul. Nah, kalau ustadz itu istilah apa lagi, Gus? Ya sama kayak saya manggil Pak Guru. Bu Guru itu begitu, sesimpel itu. Ustadz itu kan guru artinya, bahasa Arab itu kan. Oke, thank you Gus Irwan. Kita sama-sama. Oke, Pak. Terima kasih Mas Sutoyo.